Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebuah firman, sebuah sharing session, sebuah cerita yang kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati setiap jawaban, setiap sharing session yang kami lakukan, sehingga setiap materi yang disampaikan akan menjadi berkat, akan menjadi ilmu baru untuk kami, yang dimana nanti kami bisa melaksanakan dan merealisasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya juga Tuhan akan selalu topang dan berkati kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati segala hal yang boleh kami jalankan seturut dengan yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Action. Hai Igeners, welcome back to Igen Talk. Lama ya. Kali ini kita akan kembali lagi di Igen untuk membahas tema-tema yang pastinya jauh lebih seru dari minggu-minggu sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas sebuah tema yang ada relevansinya juga ya sama minggu kemarin. Tapi sebelum kita spill temanya, kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sangat amat oke. Ada Kak Marcel. Ya,
Jadi perkenalkan, nama saya Marcelino Immanuel Mahodim. Untuk kesibukan saya saat ini, saya bekerja di The Grace GKI Gejayan. Mungkin demikian yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Oke, biasa dipanggil apa nih Kak? Bisa Marcel boleh. Oh, kalau sayang cinta nggak boleh? Waduh. Boleh. Oke. Oke, kita back to topic ya Kak. Oke. Minggu ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ada relevansinya sama tema love language di minggu kemarin. Minggu ini kita akan membahas tema yaitu apology language. Mungkin supaya nggak membuang waktu kali ya Kak, boleh kasih tahu apology language itu apa sih? Oke. Jadi ketika pada akhirnya kita coba berbicara berkenaan dengan apology language, atau kalau kita Indonesia kan itu kan bahasa dalam permintaan maaf ya. Seperti itu. Sebenarnya kita perlu pahami terlebih dahulu sebelum kita coba pahami jenis-jenisnya apa saja sebenarnya yang menjadi bagian dari apology language. Kita perlu pahami terlebih dahulu sebenarnya kenapa kemudian Om Gary, ya saya panggil Om Gary Chapman, kemudian dia menuliskan perihal 5 apology language ini. Jadi menurut Om Gary sendiri bahwa pada akhirnya dalam kehidupan manusia kita tidak pernah terlepas dari yang namanya relasi tentunya. Relasi kehidupan misalnya antara kamu dengan saya atau misalnya kamu dengan teman kamu, seperti itu kan relasi ya, relasi sosial yang kemudian terus berjalan lah. Nah dalam relasi tersebut tidak hanya lahir kebahagiaan tentunya, pasti ada konflik di dalamnya, dimana pada akhirnya konflik-konflik tersebut justru akan menciptakan mungkin sakit hati, mungkin kesedihan. Nah menurut Gary Chapman kemudian ia menyampaikan bahwa apology language ini atau apology atau permintaan maaf ini kemudian menjadi penting untuk pada akhirnya kita bisa melampaui tembok-tembok yang kemudian menjadi penghalang dalam relasi yang mungkin kurang baik tersebut. Seperti itu. Jadi ketika membicarakan soal apa itu apology language, sebenarnya ini sebagai jembatan untuk pada akhirnya melampaui barrier tembok yang kemudian bisa tercipta ketika ada konflik. Oke. Itu mungkin pengertian yang terlebih dahulu ya. Karena kehidupan sendiri nggak melulu tentang kebahagiaan, tapi ada konflik, betul, masalah dan lain-lainnya. Makanya perlu ada kata permintaan maaf tersebut. Ya, betul. Oke, tadi kakak juga udah sebutkan ada jenis-jenisnya juga ya. Ya, betul. Kalau boleh tahu apa sih Kak? Apa mungkin sama kayak love language kemarin? Ada beberapa jenisnya. Iya. Jadi untuk jenis-jenisnya sendiri sebenarnya cukup beragam ya. Jadi ada 5 jenis, tapi 5 jenis ini kemudian kita tidak bisa pisah-pisahkan begitu saja. Karena 5 jenis ini atau 5 hal ini merupakan bagian yang sebenarnya saling berkelindan ya, satu sama lain, yang kemudian sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain juga. Jadi tidak ada yang lebih penting sebenarnya. Hanya saja bagi sebagian orang mungkin ada beberapa poin atau beberapa bagian yang menurut dirinya atau dari pengalaman hidupnya ini menjadi hal yang lebih dominan. Seperti itu. Nah, yang pertama itu sebenarnya tentang expressing regret. Bagaimana pada akhirnya kita mengekspresikan penyesalan kita dengan kata maaf. Tentu kan misalnya dalam kehidupan kita seringkali tidak sengaja berbuat salah. Nah, dalam tahapan pertama ini atau bagian pertama ini mungkin kita belajar untuk bagaimana kita mengucapkan maaf. Ketika pada akhirnya kita menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan ini salah. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi seringkali kemudian ini dipersulit dengan ego, dengan rasa kemudian, saya tidak merasa salah, seperti itu. Jadi expressing regret ini lebih bagaimana kita mengakui, kita menyesal, kita mengekspresikan penyesalan kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan yang baik itu tentang bagaimana kita tetap dapat untuk mengekspresikan penyesalan itu ketika kita menyakiti orang lain, meskipun itu tindakan tidak disengaja. Kan seringkali kita alasannya bahwa saya tidak sengaja. Atau mungkin itunya dia aja yang terlalu anak kecil. Tapi bahkan dapat dikatakan good relationship itu lebih tentang bagaimana kita bisa mengucapkan atau mengutarakan maaf meskipun itu tidak sengaja sedikit pun. Bahkan dalam expressing tentang regret ini atau permintaan maaf ini menjadi penting tentang bagaimana kemudian kita bisa betul-betul secara sungguh ya, dari secara gestur, bukan pada akhirnya saya minta maaf ya, bukan seperti itu, tapi betul-betul kita secara sungguh mengakui hal tersebut. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua tentang accepting responsibility, atau bagaimana kita dapat menerima tindakan-tindakan salah itu sebagai tanggung jawab kita. Contoh misalnya, kalau dalam hubungan berpacaran, tentu kan seringkali mungkin
Misalnya salah seorang yang laki-laki misalnya kerja, terus sudah hektik dengan segala aktivitasnya di tempat kerja. Lalu kemudian pacarnya ini mungkin ingin bermain ya, tidak salah juga. Lalu kemudian laki-laki ini marah, dia membentak. Atau mungkin contoh lain, ketika kita lagi sakit, orang tua kita niatan baik untuk sebenarnya buat kita lebih nyaman, tapi kemudian kita membentak mereka. Secara langsung itu salah. Tapi kecenderungan seorang manusia, kita menjustifikasi tindakan yang kita lakukan dengan rasionalisasi yang kita coba buat untuk membenarkan tindakan kita. Nah, menurut Gary Chapman hal ini tidak boleh. Jadi accepting responsibility, bagaimana kita bisa mengakui kesalahan itu, menjadi memang ya kita buat salah. Jadi nggak ada alasan atau nggak ada kata tapi lah. Oh tapi ya saya kan capek, harusnya dia mengerti saya. Maaf ya maaf. Jadi tidak ada tapi dalam maaf itu. Lalu poin yang ketiga itu making restitution. Making restitution ini tentang bukan hanya sekedar maaf, tapi tentang bagaimana kemudian ada keinginan untuk hal apa yang bisa saya coba untuk memperbaiki. Beraksi ya? Ya, betul. Nah, ketika bicara making restitution atau keinginan untuk memperbaiki, ini ada kaitannya mungkin dengan pembicaraan minggu lalu tentang love language ya. Jadi ketika bicara tentang permintaan maaf, making restitution ini tentang bagaimana kemudian bukan hanya maaf, tapi juga tindakan hal apa yang mungkin saya bisa lakukan untuk memperbaiki. Nah, hal ini tentu kan disesuaikan. Masing-masing orang kan tentu punya love language yang beragam ya, berbeda. Ada yang lebih dominan misalnya di act of service, seperti itu kan, misalnya physical touch. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita kolaborasi dengan bagian making restitution ini. Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk buat dia rasa disayang tuh bagaimana sih. Seperti itu. Karena bagi sebagian orang, ketika mungkin, bagi saya mungkin, oh maaf saya cukup misalnya. Tapi mungkin bagi orang lain tidak begitu. Nanti tanpa bagian keinginan untuk memperbaiki, permintaan maaf ini jadi seolah kosong. Jadi orang yang tersakiti merasa, oh ternyata dia nggak tulus ya dengan saya. Jadi tetap merasa nggak disayang meskipun kita sudah ucapkan maaf nih ulang-ulang. Seperti itu. Lalu poin yang keempat, ini plan change. Atau tentang tindakan. Tindakan apa sih yang dapat kita lakukan, atau perubahan sikap seperti apa sih yang dapat kita lakukan. Jadi pada bagian ini sebenarnya titik tekannya lebih kepada tindakan perubahannya. Gitu. Jadi bukan menjadi seorang yang setelah minta maaf lalu tetap sama melakukannya, tapi ada perubahan di situ. Namun yang menarik sebenarnya Gary Chapman tetap pada akhirnya menitik tekankan pada proses. Jadi kan kadang ada orang yang mau perubahan nih instan gitu kan, padahal nggak bisa. Jadi tetap menitik tekankan pada proses. Bahkan dia juga menyampaikan bahwa pada akhirnya ketika jatuh pun, ya ayo kita minta maaf lagi, kita coba lagi. Terus kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin lebih baik untuk pada akhirnya menciptakan kebiasaan yang baru yang lebih baik. Seperti itu. Dan poin kelima, yang terakhir, dan ini sebenarnya sering dilupakan juga, yaitu requesting forgiveness. Tentang mempertanyakan, ketika kita minta maaf, kita pernah nggak sih tanya, sudah dimaafkan belum? Itu sebenarnya menjadi hal yang jarang ditanya, tapi hal penting. Karena seringkali kita merasa bahwa ketika sudah minta maaf, masalah selesai. Padahal belum tentu. Karena pada akhirnya itu tergantung pada orangnya. Dan ini menjadi poin penting karena pada akhirnya permintaan maaf itu bukan tuntutan. Gitu. Karena kita harus menghargai proses orang tersebut. Yang buat pada akhirnya kita nggak bertanya, seringkali kemudian lebih ke arah karena kita takut dengan jawabannya. Kalau misalnya respon dia negatif gimana? Kalau dia belum maafin saya gimana? Jadi akhirnya kita lebih tersakiti seolah-olah kan seperti itu. Padahal hal ini menjadi penting. Jadi dari kelima hal inilah yang mungkin menjadi gambaran atau menjadi bagian-bagian dari apology of language menurut Gary Chapman. Seperti itu. Oke. Sangat beraneka macam sebenarnya ya. Iya, betul dan sekali. Kembali lagi pada penyesuaian masing-masing individu karena Betul. berbagai macam title of language atau apology language itu disesuaikan kembali individunya, tipenya seperti apa, orangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang udah kakak sebutkan ya kak, jenis-jenisnya. Sebenarnya itu ada beberapa orang yang memang ketika meminta maaf, walaupun mereka sadar mereka membuat kesalahan, tapi mereka bereaksi seolah-olah, oh mereka ini nggak bersalah. Jadi ketika mungkin mereka merasa itu sebuah tuntutan, paling seperti yang tadi kakak bilang, sebenarnya permintaan maaf itu bukan sebuah tuntutan. Betul. Gitu. Apa sih kak reaksi yang sebenarnya harus kita lakukan? Kita tuh harus bereaksi seperti apa dengan orang-orang yang meminta maaf itu tidak tulus, seperti itu. Oke.
Kalau menurut saya, ketika pada akhirnya kita membicarakan tentang apology language ini atau tentang pengampunan ya, berarti kan tadi pertanyaannya lebih ke arah situ. Bagaimana sikap kita ketika orang minta maaf tapi nyatanya kok kayak nggak tulus, kita nggak kena gitu kan. Dari gestur mungkin kelihatan, oh saya minta maaf ya, kayak nggak kelihatan secara sungguh seperti itu. Lalu respon seperti apa yang diharapkan? Nah, menjadi menarik ketika kita membicarakan soal pengampunan, lalu kita coba kaitkan hal tersebut dengan iman Kristen. Seperti itu. Karena pada akhirnya ketika kita bicara tentang pengampunan, kalau dalam perspektif kekristenan, itu justru dia datang mendahului permintaan maaf terlebih dahulu. Jadi ada hal yang sifatnya kita tidak dapat kontrol. Contohnya tadi, kita tidak pernah pada akhirnya bisa kontrol orang lain minta maaf kepada kita secara tulus atau tidak. Tapi yang bisa kontrol yang bisa kita kontrol ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita meresponi hal tersebut. Apakah kita tetap mau mengampuni dia dengan tindakan yang dilakukan. Seperti itu. Tapi kemudian kita harus garis bawahi bahwa setiap orang tentu punya prosesnya untuk mereka bisa menyesal atau tidak. Jadi kita tidak bisa paksakan orang lain untuk secepat kilat bahwa dia sudah menyesal. Bahkan permintaan maaf yang terlalu cepat juga sebenarnya itu hal yang terlalu tergesa-gesa. Dalam artian mungkin saja dia tidak tahu apa kesalahan dia. Justru tidak akan menghasilkan perubahan dalam hidupnya nanti ketika dia berminta maaf. Jadi kalau penekanan saya lebih kepada kita bisa kontrol apa yang diri kita bisa kontrol, yaitu bagaimana kita memberikan pengampunan itu, maaf itu justru kepada orang yang justru minta maaf seperti itu. Karena itu yang coba diajarkan kepada kita, sambil kita terus mendoakan agar pada akhirnya dia bisa menyadari, oh yang dilakukan ini salah. Jadi kalau bagi saya itu porsi kita. Yang lain daripada itu berkenaan dengan dia akan seperti apa, itu biarkan Tuhan yang bekerja kalau bagi saya. Bagus sekali. Oke. Karena sebenarnya memang pada hakikatnya juga setiap individu itu nggak bisa memaksakan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Betul. Karena sudah ada porsinya masing-masing. Betul. Oke. Tadi kan udah kakak jelaskan banyak ya. Kalau aku boleh tahu sendiri, sebenarnya kakak itu kalau dari jenis apology language itu masuknya ke yang mana? Saya sebenarnya lebih masuk atau lebih dominan perkataan maaf itu penting kalau bagi saya secara pribadi ya. Jadi expressing regret itu menjadi hal yang penting. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Tentu harus ada plan change ya. Dalam artian perubahan tindakan. Seperti apa sih yang kemudian bisa ia lakukan. Saya tidak menuntut kemudian perihal hal apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah ini. Saya tidak terlalu menuntut itu. Saya orang yang kemudian ketika ia sadar ia berbuat salah, saya cenderung mungkin jadi orang yang tidak mau kadang ngasih tahu. Karena orang dikasih tahu dia salah, nanti kalau kamu bikin ini, nanti kamu akan gini. Biasanya kan nggak mau dengar tuh. Tunggu kejadian dulu baru, oh iya ya aku salah misalnya. Nah dari situ baru saya akan kemudian masuk, oh ya sudah, berarti kan harus ada perubahan dari situ. Jadi saya lebih jadi orang yang kemudian menghargai proses sebenarnya, menghargai proses setiap orang. Karena berkenaan dengan pemberian maaf itu sebenarnya kembali tergantung ke kedewasaan dari masing-masing orang untuk kemudian bisa menghargai proses dari sesama kita atau tidak. Karena tanpa itu sebenarnya ya sia-sia saja sebenarnya kalau kita bicara soal apology language, bicara soal love language, seperti itu sih Kak. Oke. Menarik sih Kak, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing ya. Betul. Dari pendewasaannya, perilaku-perilaku atau respon-respon yang dia berikan untuk setiap hal yang masuk ke dalam dirinya, mau itu bahagia, masalah, itu semuanya ada proses. Kalau Kakak dominan kemana? Agak kaget ya kadang ditanya. Kalau aku sebenarnya keduanya adalah hal yang penting, karena perkataan itu harus diiring oleh aksi. Karena kalau bagiku sebenarnya kalau perkataan tapi nggak ada aksinya mungkin 0 untuk aku. Kayaknya pengalaman banget ya. Gitu. Pengalaman banget kayaknya. Kalau aku gitu sih Kak. Tapi keduanya adalah hal yang memang perlu harus dibersamai selalu. Karena duanya beriringan. Talk less do more ya. Siap. Oke, kita mungkin back lagi. Oke, boleh. Tadi kan kalau orang-orang itu kan banyak banget ya tipenya ya Kak. Ada juga orang yang gengsian gitu. Nah kalau untuk orang yang gengsi ini, dia tahu dia salah, dia berbuat salah, baik itu sengaja ataupun mungkin tidak sengaja ya Kak. Tapi ada beberapa orang yang sulit untuk mengekspresikan dirinya terutama dengan kata maaf ini. Nah gimana sih Kak kira-kira
cara supaya teman-teman yang mungkin gengsi ini bisa lebih mengekspresikan dirinya supaya menemukan titik terangnya nih dari kegengsiannya dia untuk meminta maaf pada orang lain? Saya coba akan landasi mungkin dari ayat Alkitab, boleh? Oh, boleh sekali. Christian Ya. nih kita nih. Saya izin untuk buka Alkitab ya, Oke, dari oke. handphone ya. Oh, aku juga kalau gitu. Ya, biar kita coba baca. Nah, dari Yakobus 5 Yakobus 5 ayat 16. ayat 16. Oke. Ya. Nah, saya bacakan ya. Oke. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, berangkat dari hal ini, sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana kita harus hidup dalam kehidupan jemaat. Ini wejangan lah. Karena seringkali dalam kehidupan gereja justru kita jatuh bukan untuk mengakui dosa kita jatuh malah untuk menunjuk orang lain punya kesalahan. Jadi lebih ke menghakimi. Padahal poin terpenting bagaimana kita beroleh pengampunan itu dari pengorbanan Yesus Kristus dengan kita bisa mengakui dosa kita atau tidak. Jadi tentang diri kita sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi bagian kita ya fokus diri kita. Kita harus akui apa yang menjadi kesalahan kita. Sama juga dengan pada akhirnya ketika kita mencoba meminta maaf, terus ini lebih gengsian, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, berangkat dari ayat ini justrunya menjadi alarm ya, menjadi penyadaran bagi orang-orang yang mungkin belum dapat mengakui kesalahannya ya. Karena pada akhirnya tanpa pengakuan kesalahan itu, tanpa perasaan menyesal untuk berbuat salah, meskipun awalnya mungkin rasa kayak ya udahlah nggak ada beban sama sekali, tapi rasa bersalah mungkin untuk kemudian kayak itu istilahnya kita bopong jerigen-jerigen yang banyak gitu. Dalam artian rasa bersalah ketika kita bohong misalnya kan ya. Rasa bersalah ketika kita bohong, mungkin 1-2 kali bohong tidak masalah. Tapi ketika kebohongan itu sudah jadi 4, 5, 6 kita tutupi kebohongan-kebohongan terus, kita akan semakin berat dengan bopongan itu misalnya gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika kita mengakui hal tersebut, kita meminta maaf tentang hal tersebut, kita kemudian belajar untuk kita menerima diri kita dengan keterbatasannya, bahwa ternyata ada luka-luka gores yang mungkin ketika itu kita lihat cermin cuma kita diri sendiri yang bisa lihat. Kayak gitu. Tapi kita belajar untuk bisa merengkuh kerapuan itu gitu loh dalam diri kita. Gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih Kak. Ke arah situ ya. Karena mungkin minta maaf ini sebenarnya hal yang dilihat sangat sulit, tapi ketika dilakukan sebenarnya indah. Gitu ya, betul sekali, luar biasa. Tadi kan kakak juga udah melandasi dengan ayat Alkitab. Ya. Kita beralih misalnya dengan Alkitabiah. Kira-kira ada nggak sih Kak toko Alkitab yang bisa kita jadikan contoh gitu, yang nggak gengsi untuk meminta maaf? Ada nggak kira-kira? Kalau saya justru malah akan tertarik, ini ceritanya sebenarnya bukan permintaan maaf saja ya, tapi tentang pengampunan juga ya. Jadi dalam cerita ini sebenarnya udah komplit lah, bicara soal maaf yang terwujud dalam tindakan, ada perubahan sikap, dan pengampunan yang diberikan. Kisahnya Yusuf. Ketika kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian ia mengalami banyak persoalan kan, banyak persoalan dalam hidupnya, tapi tetap dalam persoalan itu Tuhan boleh mau jadikan dia sebagai orang kedua terbesar lah di tanah Mesir pada saat itu. Lalu kemudian ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara datang kan ke Mesir. Ia tidak langsung bilang bahwa saya Yusuf begitu. Dia tidak langsung menyambut, tapi kemudian sebelum pada akhirnya ia memperkenalkan dirinya, ia bukan mencoba ya, tapi ingin melihat apakah kemudian saudara-saudaranya ini telah berubah. Nah, menariknya justru Yusuf ini dia mencoba seolah-olah dia suruh saudara-saudaranya untuk ambillah makanan sebanyak-banyaknya. Lalu ia selipkan piala yang kemudian nanti akan dibilang, oh kalian mencuri ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan disuruhlah hamba-hambanya itu, hamba-hamba Yusuf untuk cek segala macam, oh ternyata benar. Ternyata piala-piala yang disisipkan itu ada di tasnya atau tempat persediaan makan yang dibawa oleh Benyamin, anak paling kecil pada saat itu. Nah, kemudian Yusuf mengatakan, ya sudah dia harus tinggal, dia harus jadi budak di sini, dia jadi hamba di sini segala macam. Nah, menariknya justru saudara-saudaranya yang awalnya Yusuf rasa dia tidak, pasti mereka hanya peduli dengan diri mereka, tidak peduli dengan orang lain, justru malah membela Benyamin di sini. Apa yang terjadi nanti kemudian dengan ayah kami yang sudah tua pasti akan mengalami kesedihan. Nah, disitulah kemudian Yusuf merasa, oh saudara-saudara saya telah berubah.
Baru akhirnya dia memberikan pengampunan, ia menunjukkan dirinya bahwa saya Yusuf, segala macam. Mereka kaget, tersontak, segala macam. Nah, hal tersebutlah bagi saya secara pribadi yang mengajarkan, kalau bagi saya secara pribadi yang membuat saya kemudian bisa merasa bahwa maaf itu kadang susah untuk lahir dari mulut ya. Tapi kemudian ketika itu tindakan yang muncul secara real, secara asli ya, orisinal ya, dari orangnya tersebut tanpa dibuat-buat, kan saudaranya nggak tahu itu Yusuf kan. Tapi ya mereka lakukan itu secara sungguh, itu betul-betul mengena sih bahwa orang ini telah berubah. Karena maaf itu selalu harapannya perubahan. Jadi tanpa perubahan ya sia-sialah kata maaf itu kan. Sebenarnya lebih ke situ. Gitu sih Kak. Oke, berarti sangat menarik ya kisah tokoh Yusuf ini yang dimana pasti juga mungkin sangat menginspirasi orang-orang yang membaca cerita Yusuf, yang sudah terbiasa membaca cerita Yusuf, dan aku juga yang baru mendengarkan kisah Yusuf juga. Oke, tadi kita udah banyak kayak pertanyaannya dari terkait apology language itu apa, jenis-jenisnya juga. Betul. Sampai tadi ayat-ayat Alkitab, bahkan tokoh yang mungkin relate gitu dengan apology language ini. Nah, mungkin kakak bisa kasih closing statement dulu terkait tema kita dan tanya jawab hari ini. Oke, kalau closing statement sebenarnya dari saya secara pribadi ingin lebih mengatakan bahwa pada akhirnya ketika kita bicara tentang apology language atau permintaan maaf, itu kemudian lebih tentang proses bagaimana kita belajar untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada yang sifatnya instan yang kemudian bisa saya minta maaf, tanpa pada akhirnya, mungkin karena kebiasaan orang beda-beda ya, latar belakang masing-masing orang beda-beda, yang kemudian membentuk ia menjadi berkarakter seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi menarik berangkat dari pembahasan kita di sini, tentang bagaimana kita bisa harus belajar tentang, kalau minggu lalu tentang love language kan, bahasa cinta setiap orang. Sekarang kita belajar tentang apology language, bagaimana kita belajar untuk memahami sebenarnya, belajar untuk memahami bahwa orang lain tentu punya bahasa maafnya tuh beda-beda. Seperti itu. Jadi teman-teman, bahkan saya secara pribadi, teruslah belajar untuk bagaimana pada akhirnya mengakui ketika diri kita salah, meminta maaf ketika kita salah, karena hal itu yang dibutuhkan. Seperti itu. Yang menjadi menarik sebenarnya Gary Chapman buat kutipan ya dalam bukunya. Dia membayangkan bagaimana dunia yang tercipta ketika pada akhirnya kita dapat berkomunikasi secara efektif tentang maaf itu. Dia membayangkan dunia yang bagaimana. Kalau misalnya setiap orang yang salah dia minta maaf. Jadi jangan kita hanya bertanya bagaimana dunia seperti itu, tapi marilah kita secara bersama-sama tentu kita ciptakan dunia tersebut. Dengan kita belajar dari diri kita sendiri, bagaimana cara mengakui kesalahan dan bagaimana cara minta maaf. Mungkin demikian dari saya. Gombal ya Kak, ini memang gombal-gombal yang di belakang Aman-aman. ini. Oke, tadi udah ada closing statement yang sangat menarik. Dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin merasa sulit juga untuk meminta maaf atau menerima kata maaf, mungkin lebih yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jangan pernah menaruh harapan juga yang terlalu lebih kepada orang lain, dan ketika mungkin kalian kurang merasa dihargai dengan permintaan maaf itu, belajarlah untuk menghargai diri kalian sendiri dengan setiap kata-kata maaf itu. Oke Kak, tadi kita juga ada closing statement. Tadi udah bahas tentang Alkitabiah juga. Mungkin sebelum menutup Igen Talks kali ini, boleh Kakak pimpin doa dulu supaya teman-teman yang mendengarkan talk show kali ini juga lebih terberkati. Oke, siap kalau begitu. Baik, sebelum kita menutup Igen Talk kali ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik itu pergumulan, baik itu tantangan, hingga kebahagiaan yang boleh terjadi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal tersebut, karena kami percaya bahwa setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami itu merupakan rencana Tuhan yang boleh mau terjadi. Biarlah setiap rencana itu boleh mau nyata dalam kehidupan kami, membentuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia tentunya, untuk dapat mengasihi sama kami manusia ya Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk sedikit belajar tentang bagaimana caranya kami memberikan maaf, bagaimana caranya kami meminta maaf,
Kami bersyukur untuk setiap pembelajaran baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pembelajaran, tapi dapat kami lakukan tentunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan untuk setiap kesalahan yang boleh kami buat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Kak Marcel, terima kasih banget Sama-sama. sudah menjadi narasumber di IG. Terima kasih. Nanti kita calling-calling lagi selanjutnya. Wey. Jebakan berikutnya. Oke, kalau gitu teman-teman IGENers, sampai jumpa di IGEN Talk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur